Sahabat Anti Hoax, balik lagi di BTS atau Bincang Tangga Hoax bersama saya Rahmah Anissa selaku pemeriksa fakta Mavindo sebagai host BTS kali ini. Konten BTS sendiri merupakan bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan Mavindo beserta mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman. Nah, kawan-kawan, pada episode BTS kali ini kita akan membahas seputar kampanye pilih pulih, membangun critical thinking melalui community engagement dan film. Berkaitan dengan tema tersebut, kita sudah ditemani oleh Santi Indra Astuti selaku anggota RCCE Indonesia dan Infodemic Management WHO UNICEF. Halo Teh Santi, apa kabar? Halo, apa kabar Rahma dan teman-teman semua? Alhamdulillah kabar saya sehat, Boleh baik-baik saja. dijelaskan? Iya, Alhamdulillah. Ini saya panggilnya Teh ya, Teh? Panggil aja Teh Santi, nanti pada bingung loh kalau panggil yang lain-lain. Baik, mungkin Teh Santi bisa dijelaskan sedikit ke sahabat anti hoax terkait dengan kesibukan Teh Santi saat ini. Baik, terima kasih. Sahabat Anti Hoax, saya sehari-hari mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Unisba. Tapi selain itu saya juga anggota utama dari Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, saya juga salah satu dari co-founder JPLIDI, Jaringan Pegiat Literasi Digital Indonesia. Nah, di Mavindo saya mendapatkan berbagai tanggung jawab. Salah satunya adalah sekarang ini saya memegang program Tular Nalar. Kemudian saya juga menjadi bagian dari anggota Mavindo yang dijeburin nih ke urusan hoax yang berkaitan dengan isu kesehatan. Kalau kemarin COVID-19, kalau sekarang dieskalasi diperluas lagi pada berbagai isu-isu prioritas kesehatan lainnya. Nah, nanti kita bisa ngobrol soal ini. Ternyata Teh Santi ini sangat-sangat aktif ya kegiatannya. Oke, mungkin Teh Santi kita langsung saja ya. Bisa dijelaskan ke sahabat anti hoax apa yang dimaksud dengan kampanye pilih pulih? Namanya unik nih Teh, pilih pulih, dan mengapa diadakan kampanye tersebut? Iya, baik. Kampanye Pilih Pulih itu dipersiapkan sejak bulan Oktober 2022. Nah, kampanye Pilih Pulih ini adalah hasil kerjasama dari 3 organisasi. Ada Mavindo, ada CISDI yang bergerak di supporting tenaga kesehatan maupun isu-isu kesehatan. Lalu ada juga Purpose yang bergerak di kampanye dan social media movement. Nah, kami bertiga dikumpulin oleh UNICEF. Kami diberi challenge untuk gimana nih caranya untuk memuluskan penerimaan vaksin nih. Kalau tahun 2022 bulan Oktober sebenarnya kalau COVID-nya itu kita sudah mengalami berbagai gelombang COVID ya Rahma ya, teman-teman anti hoax ya. Dari mulai yang awal banget, kemudian Iya, ada betul. Delta. Nah, kemudian juga ada Omicron ya sebelum yang sekarang ini. Nah, selain itu kita juga sudah melaksanakan berbagai fase vaksinasi. Vaksinasi yang wajibnya sudah nih untuk semuanya. Nah, pada bulan Oktober itu sebenarnya yang akan digencarkan adalah vaksinasi booster. Nah, ternyata itulah ya tantangan dunia kesehatan di Indonesia ya. Setelah vaksin yang wajib itu dilaksanakan, untuk ke vaksin booster ternyata orang juga masih pilih-pilih, masih mikir-mikir dulu, vaksin enggak ya, vaksin enggak ya. Sebenarnya yang seperti ini nih sudah ada sejak vaksinasi pertama gitu ya, tapi ternyata sampai vaksinasi taraf booster itu juga masih ada aja. Nah, kami diberi challenge nih, gimana caranya nih supaya kita bisa memuluskan program vaksinasi booster dan vaksin-vaksin lainnya, karena ke depan kan kita masih akan berhadapan dengan isu seperti ini ya, tidak sepenuhnya juga yang namanya COVID itu betul-betul hilang. Jadi challenge itulah yang diberikan oleh kepada kami. Nah, terus Mavindo itu ternyata alhamdulillah ya bukan hanya kita dianggap kuat di core kita untuk periksa fakta, tapi juga berbagai pengalaman menunjukkan Mavindo juga berhasil mengembangkan community engagement yang baik untuk
periksa fakta ataupun untuk critical thinking. Nah, itu kemudian modal Mavindo yang digabungkan bersama teman-teman Purpose dan CISDI untuk melaksanakan program Pilih Pulih. Nah, kenapa sekarang namanya adalah Pilih Pulih gitu ya? Ya sebelumnya kan pilih-pilih ya. Nah, kita Iya. nggak pengen nih kalau untuk kesehatan ya pilih-pulih lah gitu ya. Jangan pilih-pilih aja gitu. Nanti malah nggak sehat-sehat gitu. Maka kemudian kampanye itu diberi nama Pilih Pulih untuk menegaskan bahwa vaksinasi itu betul-betul diperlukan, khususnya booster, untuk betul-betul pulih sepenuhnya. Nah, itu latar belakang dari penamaan kampanye ini, Pilih Pulih gitu. Oke. Wah, jadi namanya benar-benar pilih pulih bukan pilih-pilih ya, Mbak ya. Kalau misalnya untuk kesehatan. Sejauh ini kegiatan apa saja yang masuk dalam program kampanye Pilih Pulih ini? Pilih Pulih itu berlangsung dari bulan Oktober, kemudian berpuncak pada pelatihan di bulan Desember. Lalu setelah itu yang dilakukan adalah advokasi ke berbagai lokasi. Nah, tugas Mavindo bersama teman-teman CISDI dan Purpose itu memang sampai di bulan Desember Januari itu melakukan sampai bulan Maret lah ya, itu melakukan pendampingan dan advokasi. Nah, pertama-tama memang kita melakukan riset dulu ya untuk mengetahui bagaimana penerimaan orang terhadap tenaga kesehatan, terhadap vaksinasi, persepsi risiko terhadap COVID-19 dan sebagainya. Karena salah satu bekal untuk melakukan community engagement itu kan kami harus bisa memetakan siapa sasaran yang akan dijadikan target community engagement, kemudian yang mana nih ujung tombak yang akan kita aktifkan gitu ya. Nah, ada alasan kenapa juga kita bekerja sama dengan teman-teman CISDI, karena teman-teman CISDI itu punya jaringan Puspa yang merupakan jaringan nakes maupun juga jaringan eh, kader di tengah masyarakat yang bergerak di isu kesehatan. Nah, itu pas banget. Nah, CISDI kemudian menunjuk Puskesmas Gunung Putri di daerah Bogor, ada beberapa puskesmas di situ gitu ya, untuk dijadikan sebagai area pilot project. Jadi kampanye Pilih Pulih kemarin itu pilot project untuk menghasilkan model dari community engagement dan perangkat-perangkatnya. Ya udah, kemudian kami berdasarkan hasil riset tersebut ya kita mendevelop tools yang diperlukan. Kita kemudian juga berdiskusi untuk membuat kampanye yang dan media kampanyenya. Nah, ada teman-teman dari Purpose di sini yang memang juga bagian dari kerjasama ini. Mereka juga sangat kuat ya untuk urusan-urusan kampanye dan social media movement. Teman-teman Purpose kemudian membuat desain dari kampanye yang engaging gitu. Nah, saya bersama Mbak Faya, Mas Nurholis ya, dan beberapa fasilitator dari teman-teman Mavindo itu kemudian merancang pembekalan bagi para kader gitu ya, dengan menggunakan pendekatan tertentu gitu ya, sehingga nanti mereka bisa aktif untuk memberikan edukasi, sekaligus juga dengan tools yang kita berikan gitu ya, bisa memberantas hoax di tengah masyarakat dan membantu masyarakat mengaktifkan critical thinking mereka. Nah, ini sesuatu yang baru bagi teman-teman yang bergerak di kader kesehatan gitu ya. Karena biasanya informasi yang diberikan kepada mereka yang harus ditransfer kepada masyarakat adalah isu-isu kesehatan. Apa itu vaksin, apa itu vitamin dan sebagainya. Tapi ketika berhadapan dengan hoax yang berkaitan dengan isu-isu tersebut, bingung gimana nih ngadepinnya. Nah, itu yang kemudian kita berikan tambahan pembekalan sehingga mereka menjadi lebih kuat di lapangan gitu. Lalu pendekatan apa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan beserta alasan menggunakan pendekatan tersebut? Ya, kita mengadakan kegiatan ini tuh belajar dari bagaimana dunia juga berjuang ya untuk menghadapi infodemi atau informasi yang tidak valid yang berkaitan dengan epidemi gitu ya. Pendekatan yang diperkenalkan pada kita adalah social inoculation atau inokulasi sosial. Inokulasi sosial ini mengandaikan gitu ya bahwa masyarakat ini sekarang lagi kena virus racun gitu ya. Racunnya tuh racun hoax.
Nah, terus mesti diapain nih biar racunnya itu bisa dinetralisir dan tidak menyebar kemana-mana. Ya persis seperti logika yang kita pakai ya kalau kita melakukan imunisasi ya. Yang harus kita lakukan adalah mencari penawarnya, kemudian melokalisir supaya supaya virusnya itu tidak nyebar kemana-mana. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan. Pertama-tama kita berusaha mengaktifkan kader-kader kesehatan gitu ya lewat logika social inoculation ini untuk mencari dan aktif untuk mengidentifikasi mana nih hoax dan potensi hoax yang kemungkinan terjadi. Setelah itu kita ajari langkah-langkah periksa fakta dan the next-nya mereka harus aktif mengimunisasi masyarakat gitu ya. Bukan hanya dengan vaksinasi COVID-19 gitu juga ya, tapi vaksinasi yang berkaitan dengan upaya untuk membentengi diri, memunculkan antibodi terhadap serangan virus hoax. Nah, artinya apa? Masyarakat harus punya kemampuan untuk berpikir kritis sehingga mereka bisa menangkal sendiri berbagai kemungkinan misinformasi yang datang. Nah, yang spesial dengan pendekatan social inoculation ini, kalau biasanya di Mavindo kita bergerak sampai pada aspek kita ngasih tahu masyarakat ya, ngajarin mereka untuk melakukan periksa fakta. Sudah itu ya masyarakat kita harapkan bisa melakukan didampingi oleh teman-teman wilayah gitu ya, biasanya seperti itu. Berkenalan dengan isu kesehatan dengan framework social inoculation, itu kita bergerak lebih jauh lagi. Yang diharapkan bukan sekedar orang tahu, tapi juga orang bisa berubah perilakunya. Jadi di sini kita menggunakan juga model behavior change atau perubahan perilaku yang membuat orang bukan cuma mau periksa fakta, tapi akhirnya lewat periksa fakta itu dan berpikir kritis, mereka bisa menerima atau bisa menghilangkan keraguan-raguan terhadap vaksinasi maupun program-program kesehatan lainnya. Nah, kita sediakan modulnya, kita siapkan tools-nya, lalu kita ajarkan lewat paket pelatihan tertentu yang memang dirancang untuk mengubah itu. Nah, tentu saja kita juga sadar ya, perubahan perilaku itu nggak sesaat gitu ya. Maka kemudian the next-nya kita melakukan pendampingan pada para kader. Para kader ini mendampingi masyarakat binaannya gitu ya. Kita lakukan monitoring per 1 bulan, 3 bulan, dan sekarang akan masuk ke per 6 bulan gitu, Rahmat. Wow, keren sekali. Kalau boleh tahu sekarang udah ada berapa kader ya, Teh? Kalau kemarin yang kita dampingi itu 100 kader dari 3 wilayah puskesmas di daerah Gunung Putri Bogor gitu ya. Nah, dalam perjalanannya ada yang mundur gitu ya, tapi tidak sampai 10%, tapi juga bertambah lagi gitu ya, karena mungkin dengar dari yang lain dan sebagainya, akhirnya jumlahnya seperti itu gitu. Nah, saat ini kami sedang masuk ke monitoring yang kedua, untuk melihat lebih jauh lagi kira-kira yang masih nempel apa aja nih gitu ya. Kemudian misi yang dititipkan yang masih dilaksanakan ini apa aja. Tapi sejauh ini penerimaannya bagus sekali, apalagi pada saat kampanye Pilih Pulih ini selesai trainingnya, kemudian kita launching para kadernya untuk siap beraktivitas di berbagai wilayah di kawasan Kabupaten Bogor, itu disertai dengan pemutaran film lewat acara bioskop keliling gitu ya. Jadi ada satu film pendek ya sepanjang 15 menit gitu yang dibuat oleh teman-teman Purpose dengan mengangkat bintang-bintang lokal gitu ya yang udah dikenal gitu ya. Yang memperlihatkan sketsa masyarakat sehari-hari secara komedik gitu ya, semacam sitkom tentang bagaimana sih sebuah keluarga yang tadinya itu gitu ya bandel bapaknya tidak mau divaksin gitu ya karena dapat hoax dari sana sini gitu ya, kemudian oleh ibunya itu bisa diyakinkan dan diajak periksa fakta bareng-bareng. Film itu mengajarkan bagaimana kita sebenarnya bisa melakukan periksa fakta tanpa perlu tergantung pada pihak lain sebenarnya. Nah, seperti itu. Ke pertanyaan terakhir nih, Teh. Bagaimana impact dari kegiatan kampanye Pilih Pulih ini? Ya, baik. Dengan semua produk, tools, ya, kemudian pelatihan yang kita laksanakan, ada beberapa kategori impact yang kita lacak. Pertama adalah kita ingin tahu impact-nya Pilih Pulih ini bagi para kader, karena mereka kan memang ujung tombak ya dari kegiatan kampanye Pilih Pulih ini. Apakah lewat kegiatan yang dilaksanakan, training yang diberikan, ya,
yang materinya mencakup periksa fakta, kemudian mengenali hoax, lalu mengaktifkan mereka sebagai agen anti hoax, sampai bagaimana deliver informasi itu pada khalayak dan memetakan khalayak berdasarkan kemampuan dan kemauannya masing-masing gitu ya. Itu benar-benar bisa mereka pahami atau tidak, itu kita laksanakan 3 kali. Yang pertama adalah kita laksanakan tentu setelah training dilaksanakan, karena kita ingin tahu apakah dari training tersebut ada hal-hal yang istimewa gitu ya, atau justru ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Lalu setelah itu kita melakukan monitoring sebulan kemudian untuk mengetahui apakah apa yang diberikan kepada mereka betul-betul bisa menunjang di lapangan dan diaplikasikan. Hal yang sama kita lakukan 3 bulan kemudian, dan sekarang ini mau menjelang 6 bulan kemudian. Kita pengen tahu nih setelah berapa lama itu nempel atau enggak gitu ya. Dan kalau turun ke lapangan kan pasti challenge-nya banyak banget ya. Dapat dari kita itu kan kebanyakan teori, lalu berdasarkan best practice dari tempat lain. Tapi ketika turun ke lapangan, pasti berhadapan dengan audiens yang berbeda, berhadapan dengan segmen yang berbeda. Barangkali kalau ngomong dengan bapak-bapak di wilayah Kabupaten Bogor, beda dengan pendekatan pada lansia dan sebagainya. Belum lagi yang menyampaikannya siapa dulu gitu ya. Nah, cerita-cerita kayak gitu tuh buat community engagement itu sangat penting gitu, karena itulah nanti yang akan menajamkan pendekatan-pendekatan berikutnya. Nah, saat ini kalau secara umum bisa dikatakan bahwa materi-materi yang berkaitan dengan periksa fakta secara sederhana itu nempel banget gitu ya, apalagi untuk pelaksanaan untuk praktek Kalimasada ya lewat 0859 21 600 500 itu nempel banget, dan itu kemudian juga di-share pada yang lain ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan awareness atau kesadaran terhadap hoax itu tinggi gitu ya. Apakah itu berhasil mengubah di lapangan? Ya, orang tetap aja ya ragu-ragu ada, karena memang tidak semudah itu mengubah perilaku orang. Tapi paling tidak 2 hal yang kita lihat itu sangat penting. Pertama adalah tidak gampang percaya sekarang ini, gitu ya. Kemudian juga satu, tidak gampang percaya, kemudian tidak gampang nyebar, tidak gampang sharing. Dari berbagai grup yang didirikan, gitu ya, yang dibentuk, paling tidak sekarang pada aktif mengkonfirmasi dulu. Benar nggak sih ini yang diterima gitu? Jangan-jangan salah gitu ya. Nah, itu kemajuan tuh daripada disimpan sendiri, kemudian tahu-tahu udah tersebar aja ke yang lain gitu ya. Mengenai film itu sendiri, film yang kita buat untuk kampanye Pilih Pulih, itu juga sedang kita sosialisasikan ke banyak pihak karena berdasarkan pengalaman teman-teman di lapangan, di puskesmas gitu ya, di wilayah Gunung Putri. Ya, ketika film itu diputar, kemudian berbarengan setelah itu ada momen untuk momen untuk vaksinasi, itu jadi semacam hiburan gitu ya. Dan momen vaksinasi sendiri yang kayaknya tuh serem banget gitu ya. Itu jadi membuat suasana lebih cair gitu ya. Lewat film itu juga kita seneng karena teman-teman kader maupun juga dokter-dokter puskesmas, nakes di puskesmas itu dapat tools buat menjelaskan dengan asik gitu ya. Jadi nggak cuma selama ini menjelaskan asik-asik aja ya, pakai flyer, pakai leaflet dan sebagainya. Tapi film itu kan sensasinya beda ya, apalagi pakai aktor yang diakrabi oleh masyarakat dan pendekatannya tuh sitkom, bobodoran gitu. Itu terasa lebih asik gitu ya. Nah, kayak gitu deh yang selama ini kita lakukan. Kami sendiri di kampanye Pulih Pulih gitu ya, seneng banget kalau misalnya tools yang kami develop, kemudian juga film yang kita buat itu bisa tersebar kemana-mana, mangga silahkan dimanfaatkan. Jangan lupa bahwa kami juga punya satu pasukan fasilitator sebenarnya yang untuk trainer for trainers dari Mavindo yang udah terlatih gitu ya, dan udah pernah mentraining 100 orang kader kesehatan dari masyarakat dari berbagai latar belakang yang juga bisa dimanfaatkan. Mangga silahkan hubungi kami gitu ya kalau membutuhkan pasukan fasilitator ini gitu untuk isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, Teh boleh disebutkan Teh hubungi di mana Teh buat teman-teman yang lain atau komunitas yang lain ingin ini mendapatkan fasilitator yang sudah mengkader 100 orang ini. Ya, saya kira bisa menghubungi kontak Mavindo gitu ya.
kontak resmi Mavindo karena pasti akan dihubungkan dengan kami. Bisa juga DM di IG-nya Puslit Mavindo gitu ya, karena di situ ada Mbak Faya yang menjadi pelaksana proyek ini, pimpinan saya. Juga bisa menghubungi saya juga secara pribadi, tidak masalah gitu. Saya bisa dihubungi di 0857 9467 1508. Ada IG saya, DM aja, ada juga Facebook saya. Saya lumayan ini kok, lumayan senang berinteraksi lewat media Oke. sosial. Ya. Oke, Nanti baik. akan saya berikan juga link dari Pilih Pulih ya, buat teman-teman, yaitu oleh-oleh buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Silahkan explore di situ. Ada berbagai tools, film, dan lain-lain. Juga bisa kontak kita di situ. Yap, Teh. Nanti kita cantumkan di bawah ini. Oke, terima kasih ya Teh Santi atas paparan yang luar biasa dan semoga program kampanye pilih pulih berkembang dan selalu berjalan. Banyak sekali informasi dan ilmu yang dapat kita ambil manfaatnya. Oke, teman-teman semua bisa komen ya di bawah ini tentang pendapat atau tanggapan terkait konten BTS ini, dan juga konten-konten seperti apa yang akan seru dibahas di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Mavindo untuk konten edukatif yang seru lainnya. Dengan ini, saya Rahma dan Teh Santi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode BTS selanjutnya. Terima kasih, Teh. Sama-sama, salam anti hoax, sukses BTS. Salam anti hoax.